Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aredi. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Ekonomi Manajemen. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang menghargai persamaan kedudukan warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan status dan golongan. Negara Indonesia adalah negara yang majmuk. Artinya, negara Indonesia memiliki keanekaragaman ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. Dalam keanekaragaman bangsa Indonesia tersebut, kita mempunyai persamaan kedudukan, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, perbedaan yang ada pada diri bangsa Indonesia hendaknya tidak menjadi ancaman tetapi lebih merupakan anugerah. Selain itu, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara semua komponen bangsa, kita harus saling menghormati persamaan kedudukan warga negara Indonesia tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku. Dengan demikian akan tercipta kesatuan hidup antar komponen bangsa atau warga negara Indonesia. Yang pertama, saling menghargai tanpa membedakan ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu atau tubuh yang khas dan tertentu. Kekhasan itu terdapat pada warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, dan warna rambut. Seseorang dengan ras tertentu terkadang memperoleh perlakuan menguntungkan ataupun merugikan. Padahal Indonesia terdiri atas banyak ras seperti keturunan Tionghoa atau etnis Tionghoa, ras keturunan Belanda atau etnis Belanda, ras keturunan Arab atau etnis Arab. Banyak ras di Indonesia karena warga negara dan penduduk Indonesia terdiri atas orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kita hendaknya tidak mempermasalahkan perbedaan ras yang bisa mengancam disintegrasi bangsa. Perlu kita sadari bahwa semua manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan sama. Oleh karena itu, apapun rasnya, hitam, putih, atau kuning langsat harus memperoleh perlakuan yang sama dalam segala bidang. Yang kedua, saling menghargai tanpa membedakan agama. Negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Dan adanya kemerdekaan dalam beragama, negara Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu. Pemerintah membentuk lembaga keagamaan untuk menjaga kerukunan antara umat beragama yang berbeda. Lembaga keagamaan bertugas untuk mengatur, mengurus, serta membahas dan menyelesaikan segala masalah yang menyangkut keagamaan. Adapun bentuk sikap saling menghargai tanpa membedakan agama yang dapat ditunjukkan oleh warga negara Indonesia antara lain, yang pertama adalah memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain yang akan melaksanakan kegiatan keagamaannya dan tidak mengganggu atau mengacaukan kegiatan keagamaan agama lain. Yang kedua, saling membantu dalam bidang kemanusiaan atau sosial seperti gotong royong dan membantu korban bencana. Yang ketiga, mengadakan musyawarah wakil-wakil agama yang berbeda secara mandiri maupun dengan pihak pemerintah demi kepentingan bersama. Yang ketiga, saling menghargai tanpa membedakan gender. Gender adalah jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada zaman dahulu, diskriminasi gender sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut dikaitkan dengan kekuatan fisik, sifat, dan kemampuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya, setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, misalnya hak untuk duduk di lembaga pemerintahan serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Oleh karena itu, diskriminasi gender harus kita hilangkan.
Harus kita sadari bersama bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sudah sepantasnya warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, saling menghargai persamaan kedudukannya tanpa membedakan gender. Dalam melaksanakan haknya, perempuan tidak boleh mengorbankan kodratnya sebagai wanita. Sikap saling menghargai antar warga negara tanpa membedakan gender dapat ditunjukkan dalam bentuk sikap sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan umum. Yang kedua, menerima dengan lapang dada atas 30% keterwakilan perempuan dalam pendirian dan pembentukan partai politik, serta 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, saling menghargai tanpa membedakan golongan sosial. Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Golongan sosial juga dapat diartikan sekumpulan orang-orang yang berdasarkan. Keempat, saling menghargai tanpa membedakan golongan sosial. Golongan sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Golongan sosial juga dapat diartikan sekumpulan orang-orang yang berdasarkan atas beberapa hal yang merasa satu kesatuan, hingga tiap-tiap anggota menumbuhkan dan mengidentifikasi diri sendiri. Misalnya, golongan wanita, golongan pria, golongan buruh, dan golongan pemuda. Di Indonesia, terdapat banyak golongan sosial, baik yang berbasis agama, partai politik, profesi, tingkat pendidikan, maupun organisasi. Pada dasarnya, semua golongan mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap golongan diharapkan memosisikan dirinya sejajar dengan golongan lain dan saling melengkapi satu sama lain, tanpa memandang dari golongan sosial mana dia berasal. Yang kelima, saling menghargai tanpa membedakan budaya. Di wilayah Indonesia, terdapat sekitar 300 suku bangsa dengan kebudayaan masing-masing. Semua suku bangsa dengan bahasa daerah masing-masing berhak mengembangkan kebudayaan selaras dengan nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaan yang luhur. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini berarti bahwa pengembangan budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan nilai-nilai peradaban. Faktor utama yang mengaruhi pembentukan kebudayaan antara lain lingkungan, pertemuan antar bangsa, dan kepercayaan yang kuat serta mengakar. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari budaya daerah maupun budaya bangsa lain. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menyadari bahwa perbedaan budaya dapat menambah kekayaan khasanah budaya nasional dan bukan sebagai faktor yang akan memecah belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai persamaan kedudukan sebagai warga negara Indonesia tanpa mempermasalahkan perbedaan budaya yang ada. Yang keenam, saling menghargai tanpa membedakan suku. Suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang lebih besar. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya. Kebahagiaan hidup dapat dicapai apabila dalam kehidupan antar suku bangsa terdapat keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Peran lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Bentuk peran tersebut seperti yang pertama, bagi kehidupan pribadi, lembaga keagamaan berperan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bagi kehidupan masyarakat, lembaga keagamaan berperan untuk membina kerukunan antara umat beragama dan kerjasama dalam masalah yang bersifat kemanusiaan. Yang ketiga, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga keagamaan berperan untuk membina kerukunan antar umat beragama dan menyelesaikan masalah intern umat seagama. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.